Oke bos, jumpa lagi dengan saya bos. Di video kali ini kita akan ngasih tips tutorial tentang cara penggantian timing bell ya. Timing bell mobil L300. Oke, untuk timing bell itu sendiri kita tahu ya, itu timing bell itu penggerak mesin. Jadi ini komponen yang sangat vital pada mesin diesel ya. Nah, terutama untuk mobil L300 sendiri, kalau misalnya timing bell ini sampai putus di jalan, itu bahayanya apa? Jadi bahayanya sangat vital sekali. Biasanya itu kalau timing bell putus, dia kan menggerakkan antara camshaft dan crankshaft bawah ya. Jadi otomatis kalau ininya putus, piston dan klep pasti akan nyangkut ya, atau menatap satu sama lain. Dan kebiasaan kalau timing bell ini sampai putus, dia klep ini biasanya ada yang sampai bengkok, dan rocker arm ini biasanya ada yang sampai patah ya bro. Jadi itu bahayanya ya kalau sampai kita telat ganti timing bell untuk mobil L300 nya. Untuk mobil bensin biasanya tidak seperti L300 ya, karena bensin dia ruang bakarnya ada coakan sedikit ya, jadi klep nggak mungkin natap ke piston. Cuman kalau L300 ini kan dia ruang bakarnya di piston ya, jadi otomatis klep pasti natap ke piston kalau ininya putus. Jadi berapa kilo sih pergantian timing bell ini dilakukan? Nah, untuk standar dealer sendiri dia mematok di angka 80.000 km ya, itu lebih bagus. Tapi saya di sini biasanya gantinya pada 100.000 km ya. Jadi jangan sepelekan timing bell ya. Nanti kalau kalian udah kejadian baru tahu nanti. Jadi saran saya, alangkah baiknya kalau timing bell diganti di pemakaian 100.000 km ya. Lebih singkat, lebih bagus lagi. Biasanya kalau di dealer dia antara 70-80.000 dia sudah direkomendasikan untuk ganti timing bell. Oke, untuk penggantian timing bell sendiri dia ada, untuk L300 ada yang panjang sama yang pendek ya. Jadi kita ganti kedua-duanya nanti. Sama tensioner ini kita ganti juga ya. Takutnya nanti dia kalau kita pakai lagi dia bisa ngejim bro. Jadi sayang kan timing bellnya nanti putus lagi. Jadi lebih baik kita ganti satu set ya. Oke, ini nah, tadi sudah saya lepas semua ya, maaf ya videonya sudah saya lepas. Jadi ini sekedar informasi saja, nanti kita pas saat pemasangan aja ya, gimana cara pasangnya untuk timing bell ini sendiri. Untuk bagi kalian yang ingin lepas baut puli crankshaft, itu caranya mudah saja. Tinggal kita kasih pipa di sana, di di stang itu, pipa panjang segini, terus ditatapkan ke sini bro. Nah, nanti itu kita starter aja mobilnya, jadi dia lepas sendiri nanti. Oke ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, sebelum kita melepas sebaiknya kita kasih tanda dulu ya, biar enggak geser nanti pas kita waktu pemasangan. Nah, itu bisa kita lihat ada tanda ini di bagian brush stop, ini di bagian camshaft, dan di bawah juga ada tanda juga ya. Jadi kita lepas yang panjang dulu, baru yang pendeknya di bagian dalam ya. Cara lepasnya nanti kita lepas dari sini ya, dari tensioner sini ya. Tuh tensioner yang bagian bawah juga kita lepas nanti. Ini udah kendor banget nih bro. Ini nggak ada kita setel apa-apa ya. Jadi keadaannya memang kayak gini nih. Ini belum pernah ganti nih dari bawaan unitnya. Oke. Nah, kita lihat kawan-kawan, nih udah saya lepas semua ya. Nah, untuk bagian bawahnya itu kan ada titik juga tuh. Nah, jadi titik tuh harus tetap ketemu titik ya pada saat pemasangan nanti ya.
biar enggak salah. Kalau ini dia brand stop nih ada sentrifugalnya ya, nanti kita pas waktu masang ini kita geser pakai kunci aja biar pas sama tanda titiknya juga ya. Nah, bisa kita lihat yang bawah udah kita pasang juga. Oh ya, sedikit informasi juga ya, untuk pemasangan timing belt ini diusahakan ini ya, ini pakai part yang original ya biar tahan lama. Jadi kalau yang imitasi takutnya nanti bisa belum nyampe umurnya udah putus duluan. Jadi saya di sini menggunakan yang original dari Mitsubishi-nya ya. Nah, seperti ini yang panjang kodenya seperti ini ya, 163 RO25, dan yang pendeknya yang ini ya. Nah, ini asli dari Mitsubishi semua ini. Nah, itu kelihatan kan. Nah, 99 IO 19. Oke ya, ini kita pasang. Untuk bearingnya juga kita ganti dua-duanya ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini bearing yang kecilnya, ini yang besarnya, biar kita ganti lengkap ya, satu paket biar enggak kepikiran lagi nanti ya. Oke Mas Bro, kita lanjut. Oke ya, untuk yang bagian bawah udah terpasang nih. Nah, ini tandanya kan, nah masih sama seperti semula ya, yang sebelum kita lepas tadi. Nah, itu kelihatan tuh titik putih. Jadi untuk pemasangannya yang bagian yang kecil dulu ya yang kita pasang ya, baru yang besar. Cara pemasangan springnya ini kita lakukan hati-hati ya, sambil ditekan menggunakan obeng atau tang moncong ya. Tuh bisa aja kalian pasti pelan-pelan pasti bisa juga ya. Nah, setelah yang kecil terpasang, kita pasang yang panjang lagi ya. Oke bos, sekarang sudah terpasang semua ya. Nah, bisa kita lihat nih, udah yang baru udah kita pasang ya. Sedikit tambahan juga nih untuk seal crankshaft bawah ya, kalau kelihatan udah bocor sebaiknya kita ganti aja ya sekalian ya, karena kalau ganti seal crankshaft sama aja kayak ganti timing belt juga ya, ngelepas semuanya juga. Jadi sekalian ya, kalau kalian lihat sealnya udah bocor juga, udah keluar oli, mending sekalian ganti sealnya. Kalau yang ini masih kering ya, jadi masih bisa dipakai. Jadi kita ganti timing belt satu set aja tadi ya. Nah, untuk pengunci di sini sama juga ya, kita pasang dulu murnya ini ke sini, baru kita kaitkan pakai tang ya biar enggak loncat, karena pernya tuh lumayan agak keras ya. Oke ya bosku, mungkin sekian dulu ya video tutorial pemasangan timing beltnya. Tadi mohon maaf ya untuk pemasangannya tidak saya ambil video karena saya sendirian, agak susah kalau sambil pegang kamera sambil kerja ya. Jadi mungkin kalian tahu aja lah sendiri ya cara pasangnya seperti gambaran saya tadi ya. Yang penting titik-titiknya ketemu semua ya, kayak seperti ini kan. Nah, itu kan ketemu tuh titiknya, jadi jangan sampai lepas ya titiknya. Kalau lepas mungkin nanti dia bisa hidup, cuman pengaruhnya paling nggak bisa digas atau pincang ya bro. Nah, jangan lupa kita kencangkan lagi baut-baut semuanya ya yang kita lepas tadi. Kita pasang kopernya lagi, sama kipas radiator kita pasang lagi. Nah, ini radiatornya nggak saya copot nih, jadi cuman serut pennya aja yang saya copot tadi ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang suka dengan video ini. Silakan like videonya,
Kalau bisa di share juga ya ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe-nya juga ya bro. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video saya juga ya. Oke, demikian video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.